Izin bertanya Pak, jadi kan Fadila punya kenalan. Jadi beliau itu terkena kanker serviks Pak. Nah, Ya, dari ceritanya itu selalu pendarahan loh Pak. Jadi ya. eh, itu sholatnya gimana Pak? Gitu eh, dia kan mengalami pendarahan terus gitu. Mm-mm. Terus untuk sholatnya bagaimana? Ya, itu darah yang keluar namanya darah istihadah. Pernah dengar? Pernah Pak? Nah, jadi darah wanita itu ada dua macam ya. Yang pertama haid, yang kedua istihadah. Kalau darah haid jelas ya. Nah, itu biasanya keluar setiap bulan ya. Bisa 7 hari atau sampai eh, biasanya berapa? Paling paling banyak 15 hari ya, setengah bulan misalnya. Nah, itu jelas darah haid. Nah, kalau di luar masa haid kok masih keluar darah, nah itu bisa dipastikan termasuk darah istihadah. Istihadah ini bisa disebabkan karena penyakit, ya. Nah, termasuk tadi dalam di pertanyaannya karena mengidap penyakit kanker serviks, ya kan? Sehingga mengalami pendarahan yang terus menerus, ya. Terus solusinya gimana ketika beribadah? Karena dia termasuk kondisi darurat. Ya. Maka ketika dalam kondisi darurat boleh ya melaksanakan sholat walaupun mengeluarkan darah. Tetapi perlu diusahakan supaya darahnya jangan sampai menetes, ya, menetes ke pakaian atau ke lantainya. Jadi yang penting ditutup dulu ketika mau sholat, ya ditutup, dibersihkan, kemudian ditutup, disumpel dulu lubangnya, ya, pokoknya diakal-akali, baru setelah selesai sholat dibuka lagi. Itu caranya seperti itu. Ya. Karena itu kondisi darurat, jadi boleh, tidak apa-apa. Pak, akidah itu kan juga keyakinan ya Pak. Ya, Terus akidah sama iman itu beda atau saling berkaitan, Pak? ya, saling berkaitan, sama ya. Ketika berbicara akidah, ya kita berbicara keimanan. Ya, akidah sama dengan keimanan. Artinya akidah itu adalah keimanan yang kuat tadi disebutkan ya. Yang sudah kuat itu namanya akidah. Ya. Nah, kemudian pembahasannya untuk memperkuat akidah ada kaitannya dengan keimanan. Maka semakin kuat iman seseorang, semakin kuat akidahnya. Ya, kemudian ada keterangan juga dulu di pelajaran agama bahwa iman itu bisa naik, bisa turun, ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah dengan melakukan amal soleh, bisa berkurang karena melakukan dosa atau kemaksiatan. Nah, ketika iman itu semakin turun, maka akidah juga akan semakin lemah. Nah, jadi ada keterkaitan. Izin bertanya, Pak. Ya, Fidyah sholat itu ada nggak ya, Pak? apa? Fidyah sholat itu ada nggak ya, Pak? Tidak ada. Fidyah itu untuk mengganti puasa, membayar puasa. Ya, misalnya wanita yang hamil atau menyusui, atau orang yang sudah lemah, sudah tua, tidak berpuasa, maka penggantinya itu dengan fidyah atau memberikan makan kepada orang miskin. Tapi kalau untuk sholat itu tidak ada fidyah. Seperti itu ya saya. Ya, Tapi di Pak. sini Makasih, ada Pak. Bu Putri Nur mau bertanya? Eh, Pak izin bertanya ya, Ya. apa hukum memajang patung-patung atau gambar-gambar yang bernyawa di rumah, sekedar tapi cuma itu tuh sekedar buat hiasan, bukan disembah. Itu tuh hukumnya gimana ya Pak? Ya, memang ada hadis yang melarang.
Ya, melarang memajang gambar-gambar yang bernyawa atau patung, walaupun tidak disembah. Ya. Namun di situ ada perbedaan pendapat. Kalau yang dipasang itu foto, ada yang memperbolehkan. Ya, karena alasannya foto itu seperti cermin, seperti kita bercermin. Nah, kemudian gambar di cermin itu, itulah fotonya. Nah, maka boleh. Yang tidak boleh itu ketika melukis, ya, melukis atau membuat patung makhluk yang bernyawa, patung kuda, patung harimau dan sebagainya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bahkan hadisnya itu menyebutkan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di situ ada gambar dan patung-patungnya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Pak, ini apa satu lagi, Pak? Eh, Hukum berobat sama dukun apa atau paranormal itu boleh atau gimana, Pak? Ya, hukumnya syirik, ya, berobat kepada dukun. Kita mendatangi dukun, peramal, mempercayai kata-katanya, itu pun sudah termasuk perbuatan syirik. Ya. Bahkan hadisnya mengatakan maknanya ketika kita datang kepada dukun, mempercayai yang dikatakan, maka dia telah ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka hukumnya syirik, ya. Seperti itu. Iya, Pak. Itu ya Putri ya. Iya, Pak. Mutiara? Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya Pak, ini kan ada orang ya Pak, dia itu rajin sholatnya, puasanya rajin, ngajinya juga rajin, terus tapi dia sirik Pak, apa sih hukumnya Pak? Ada orang rajin sholat. Puasanya rajin, Hmm. ngajinya juga rajin, tapi dia sirik sama orang, itu hukumnya gimana Pak? Kok syirik sama orang? Ya, Maksud syirik sama orang yang seperti apa? sirik gitu kalau misalnya ada orang kayak punya mobil, kayak lebih dari dia gitu loh Pak. Coba definisi syirik itu apa? Iri. Iri, dengki, Apakah syirik sama dengan iri? Beda, Pak. beda Pak. Nah, Anda memahami syirik aja belum benar. Coba arti syirik tadi apa yang saya jelaskan? Arti sirik, Apa arti syirik? sirik mah Apa Fadilah? Syirik adalah Mempercayai selain Allah, Pak. menyekutukan Menyekutukan Allah. Allah. Itu syirik. Ya, beribadah kepada selain Allah. Nah, itu kan menyekutukan. Ya, meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, itu namanya syirik. Nah, yang tadi pertanyaan Mutiara, syirik yang dimaksud bukan perbuatan itu kan? Ya Mutiara ya. Iya, itu mah iri. Iri bukan syirik. Nah, ini yang sering disalah artikan. Ya. Ada orang iri dibilang syirik. Jangan syirik lu gitu. Padahal kalau secara bahasa syirik itu ya menyekutukan Allah. Ya. Kalau iri tadi bisa diartikan dalam bahasa Arabnya hasad, ya, hasad atau iri atau dengki. Nah, baik, pertanyaan tadi ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi dia punya sifat hasad, gitu ya? iya Punya Pak, sifat iri. iri. Oh, Nah, sekarang definisi iri itu seperti apa? Ini juga harus paham. Contohnya gimana Mutiara? Sifat iri. Iri ini kan termasuk penyakit hati ini. Definisi sifat iri itu seperti apa? Atau hasad? Tahu nggak? Jangan-jangan belum paham. Apa Mutiara?
Yang lain? Seseorang dikatakan iri ketika apa? Silakan yang mau jawab. Tiara? Nggak bisa, bingung semua kan? Jadi hasad itu adalah ketika tidak suka orang lain itu menerima nikmat Allah. Dan dia menginginkan kenikmatan itu berpindah kepadanya. Nah, itulah namanya hasad atau iri. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Jadi ada orang dapat nikmat nih. Misalnya kenikmatan itu berupa apa? Naik pangkat, naik jabatan. Ya, kemudian dia tidak suka terhadap orang itu yang telah menerima kenikmatan. Dan dia berambisi untuk memindahkan kenikmatan itu kepada kita. Nah, itu namanya iri atau hasad. Nah, kalau perbuatannya seperti itu, ya, maka al-hasad yakulul amal, ya, hasad itu akan menghabiskan amal seseorang seperti api memakan kayu bakar. Itu hadisnya seperti itu. Ya, Anda kalau melihat api sedang membakar kayu bakar, ya lama-lama kan habis tuh kayunya. Nah, itulah hasad yang ada dalam hati kita, walaupun kita banyak sholat, banyak puasa, banyak amal soleh, kok masih ada sifat hasad, maka amalan itu akan hangus, amalan itu akan hilang. Tapi irinya itu yang tadi saya jelaskan, ya Mutiara ya. Kalau cuma kita misalnya ada kawan beli HP baru, terus kita kepengin, itu namanya nggak ngiri, namanya wajar, fitrah kan. Lihat orang lain beli sesuatu yang baru, kita kepengin. Tapi kepengin kita cuma untuk diri kita sendiri, tidak kemudian berambisi untuk merebut kenikmatan orang lain itu pindah ke kita. Nah, yang termasuk hasad tadi yang tadi saya jelaskan. Pokoknya nggak terima kalau orang itu mendapat nikmat. Gimana caranya nikmat itu harus pindah ke saya. Nah, itulah hasad. Maka dia akan melakukan apapun. Paham ya? Seperti itu. Jadi penyakit-penyakit itu harus kita pahami dulu, ya, supaya kita bisa mendeteksi apakah penyakit itu membahayakan, ya, sehingga kita harus menyembuhkan penyakit itu. Novi, mau bertanya? Iya Pak, izin bertanya. Silakan. Itu Pak, semisal kita ke ziarah ke makam saudara mau ataupun makam kakek nenek itu, terus kita minta berkah, itu hukumnya apa Pak? Minta barokah bukan ke kuburan. Ya, ini yang sering dipermasalahkan. Ya, kita berziarah boleh, bahkan disunahkan. Tetapi ketika kita mencari berkah dari kuburan itu yang salah. Ya, keberkahan itu diperoleh bukan dari makamnya itu, tetapi keberkahan itu ketika kita misalnya ziarah ke makam orang-orang soleh, ya, kita mengikuti jejaknya, maka akan mendapat keberkahan. Kita akan mendapat kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi yang jadi masalah bukan ziarahnya, tetapi ketika kita mencari keberkahan di situ. Ya, padahal tujuan ziarah itu sebenarnya apa coba? Tahu nggak, Novi? Tidak Pak. Nah, kamu kalau ziarah itu tujuannya apa? Mendoakan. Mendoakan. Ya, jadi tujuan ziarah itu yang pertama
mengingatkan kita akan alam barzah. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Sudah dua itu aja. Jadi kalau mencari berkah bukan di kuburan. Berkah itu kan artinya kebaikan yang bertambah. Kalau kita ingin menjadi baik, ya maka kita ikuti perilakunya orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal, ya kita baca sejarahnya, kita ikuti, maka kita akan memperoleh keberkahan. Jadi bukan dengan cara seperti itu, ngambil tanah makamnya lah, ngambil air minum dari situ, bukan. Itu yang salah. Seperti itu, Novi ya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Anissa, kenapa Anissa? Pak, izin bertanya, Pak, puasa Yes. mutih itu tuh boleh nggak sih Pak dilakukan? Kayak buat apa gitu loh Pak, puasa mutih itu? Ya, Sekian, maka dilihat tujuannya. Ya. Puasa mutih itu apa sih? Maka kita pahami dulu definisinya, biar nggak salah paham kan. Ya. Apa yang dimaksud puasa mutih, coba Anissa? Puasa Nah, nggak paham juga kan? Apa arti puasa mutih coba? Kalau puasa di hari-hari yang putih itu malah sunnah. Atau bahasa Arabnya ayamul bid. Ayamul bid itu tanggal berapa coba? Tanggal berapa? Nggak ada yang tahu. Puasa ayamul bid, masa nggak pernah dengar? Tanggal berapa coba? 13, 14, 14, 15. dan 15. Setiap bulan Hijriah. Itu namanya puasa ayamul bid, artinya hari-hari yang putih. Nah itu boleh, sunnah mana. Tapi kalau yang dimaksud puasa mutih itu harus kita pahami dulu apa yang dimaksud puasa mutih. Nah, ada yang mengatakan puasa mutih itu kita hanya memakan atau mengkonsumsi yang serba putih. Yang warnanya putih, itu ya, benar nggak? Seperti nasi ya. Terus apa lagi yang putih-putih itu? Dan teman-temannya lah, pokoknya berwarna putih. Maka ketika makanan yang berwarna dia tidak mau. Ya. Kalau puasanya, ya ketika dia niatnya untuk mencari pahala, ya mendapat ridho Allah, itu tidak masalah. Memang kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Yang jadi masalah ketika niatnya itu kemudian disalahkan, disalahgunakan. Puasa mutih supaya mendapatkan ilmu jaran goyang misalnya, atau ilmu semar mesem, ya, untuk mendapatkan seseorang yang dicintai, kamu harus melakukan puasa mutih selama misalnya 40 hari, ya, itu sebagai syarat. Nah itu yang disalah artikan, ya. Niatnya sudah salah, maka puasa seperti itu jelas tidak diterima. Ya. Malah bisa menjerumuskannya untuk berbuat syirik. Maka lebih baik ditinggalkan. Masih banyak puasa yang disunahkan. Ya. Puasa yang paling baik itu adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu yang terbaik. Ya. Kalau bisa sanggup melakukan itu sudah yang terbaik. Nggak perlu puasa yang lain lagi. Jadi puasa mutih juga tidak perlu. Apalagi niatnya salah.